Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 18 September 2021, hari Sabtu, Pekan Biasa ke-24, disusun oleh Frater Herkonines SPD dan akan dibawakan oleh Frater Denis Hayon SPD. Selamat mendengarkan. Saudara, umat Kristus di tanah ini, mari sama-sama. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakal. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu, saudara-saudari, pecinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Tuhan, tambahkanlah iman kami. Perumpamaan Yesus tentang seorang penabur, sebagaimana dilukiskan oleh Injil hari ini, selalu relevan dijadikan bahan refleksi tentang cara kerja kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah tercipta bergantung pada sikap dan respon para penerima sabda Allah. Kepribadian orang bisa diumpamakan dengan tanah yang di pinggir jalan, tanah yang bersemak duri, tanah yang berbatu-batu, maupun tanah subur. Perumpamaan Yesus tentang seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih adalah gambaran umum bahwa benih sabda yang ditaburkan dalam diri kita tidak dengan sendirinya bertumbuh baik. Satu hal yang dibutuhkan dari kita ialah keseriusan untuk menciptakan lahan yang baik dan subur bagi pertumbuhan sabda Allah itu. Yesus dalam perumpamaan tentang seorang penabur mau menegaskan bahwa benih yang sama yang ditaburkan oleh seorang penabur akan memberi hasil yang berbeda karena jatuh di tanah yang berbeda. Kecemasan, ketakutan, kegelisahan, keraguan-raguan sering menghimpit peluang bertumbuhnya iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pecinta Sang Sabda yang terkasih, marilah kita semua diajak untuk membuka hati dan pikiran agar saling mengasihi satu sama lain dan menciptakan lahan yang baik dan subur di dalam hati kita demi pertumbuhan sabda Allah. Kita perlu sadar diri untuk membabat segala semak kecemasan, kegelisahan, dan menghancurkan batu-batu keangkuhan, kebencian, kemunafikan, dan iri hati yang menghalangi pertumbuhan iman. Dengan usaha kita yang baik itu, Tuhan akan membantu kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang kokoh dan berkualitas di atas lahan yang baik dan subur, sehingga menghasilkan buah yang berlimpah bagi diri kita sendiri dan bagi sesama. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang baik dengan membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sabda Allah yang ditaburkan dalam hati kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.
ku say